Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka yang budiman, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah manajemen sumber daya manusia sesi ketiga. Pada sesi ke-1 Anda telah diperkenalkan tentang dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, dan pada sesi kedua diperkenalkan tentang sumber daya manusia global dan keunggulan kompetitif. Kemudian pada sesi ketiga Anda akan diajak berdiskusi tentang analisis dan desain jabatan yang disajikan pada modul 4 buku materi pokok atau BMP Manajemen Sumber Daya Manusia EKMA 4214 edisi 2. Setelah mengikuti kegiatan tutorial ini, secara umum saudara diharapkan dapat menerapkan konsep analisis jabatan dan secara khusus mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep analisis dan desain jabatan, menerapkan konsep deskripsi jabatan, dan menerapkan konsep tentang spesifikasi jabatan. Untuk materi pembuka, kita akan melihat dulu apa itu analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan itu proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja yang dilaksanakan dengan cara mengamati atau mengadakan interview terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar dan superior. Di sini ada analisis pekerjaan, kemudian turunkan menjadi deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nanti deskripsi dan spesifikasi pekerjaan ini dibagi juga dengan 4, itu ada keputusan rekrutmen atau seleksi, kemudian penilaian kinerja, evaluasi pekerjaan dan kompensasi, serta kebutuhan pelatihan. Hasil dari analisis pekerjaan itu ada deskripsi pekerjaan itu bisa kita lihat what is expect in the job. Terus daftar tugas, tanggung jawab, aliran pertanggungjawaban dan pelaporan kondisi kerja, tanggung jawab, kepenyediaan dan dituntut suatu pekerjaan. Kemudian kita lihat dari spesifikasi pekerjaan, kita akan melihat penempatan kualifikasi dan pengalaman kerjanya, menyatakan tentang kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan, tuntutan pekerjaan terhadap aspek kemanusiaan yang menyangkut syarat pendidikan, keterampilan, dan kepribadian. Langkah-langkah analisis pekerjaan itu yang pertama, tentukan kegunaan hasil informasi analisis jabatan, termasuk uraian jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan. Kemudian, kumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi. Itu bagian organisasi, jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian, seleksi orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, kumpulkan informasi analisis jabatan seperti aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, kondisi kerja, syarat-syarat pengisi jabatan. Yang kelima itu verifikasi kebenaran data atau informasi kepada pekerja dan atasan langsung. Yang keenam, susun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang tujuh itu ramal atau perhitungkan kemungkinan pengembangan analisis jabatan terhadap perkembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Pekerjaan itu menentukan tugas-tugas dan pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian membuat list tugas, tanggung jawab, pelaporan, kondisi kerja, supervisi, jabatan atau pekerjaan. Terus kemudian syarat-syarat manusianya atau human recruitment. Itu ya untuk sebuah pekerjaan. Terus informasi yang yang dikumpulkan itu adalah aktivitas kerja. Misal membersihkan, menjual, mengajar, bagaimana, mengapa, dan kapan aktivitas dikerjakan. Terus perilaku manusia. Itu terkait dengan berpikir atau berperasaan, berkomunikasi, memutuskan, menulis, tuntutan pekerjaan atau mengangkat, berjalan atau dikendalikan. Di sini informasi yang dikumpulkan itu ada mesin, alat, peralatan, dan alat bantu, standar prestasi kerja, konteks pekerjaan, itu konteks pekerjaan itu kondisi kerja, jadwal, konteks organisasi, konteks sosial, kemudian persyaratan manusianya juga ya.
Terus metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan itu ada pakai dengan wawancara, kuesioner, observasi atau pengamatan, buku harian partisipan, teknik-teknik kuantitatif, dan berbagai sumber informasi lainnya. Untuk menulis deskripsi pekerjaan atau jabatan itu suatu pernyataan tertulis tentang apa yang sungguhnya dilakukan oleh pemegang pekerjaan, bagaimana dia melakukannya, dan dalam kondisi apakah pekerjaan itu dijalankan. Kemudian informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Tidak ada format standar, tetapi kebanyakan uraian tentang menulis deskripsi pekerjaan atau jabatan itu memuat bagian-bagian tentang identifikasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, dan kewajiban. Kemudian tanggung jawab dan tugas pemegang pekerjaan, standar kinerja, kondisi kerja, dan lingkungan fisik. Di dalam identifikasi pekerjaan itu biasanya memuat judul, tanggal, disetujui, supervisor, title, gaji, dan grade level. Di sini menulis spesifikasi pekerjaan atau jabatan. Pertama itu spesifikasi pekerjaan, menunjukkan orang macam apakah yang direkrut dan dalam kualitas apakah orang tersebut hendaknya diuji. Kemudian uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan dengan baik dan kompeten. Yang kedua itu spesialisasi untuk karyawan terlatih dan versus tidak terlatih. Yang ketiga, spesialisasi pekerjaan berdasarkan judgement. Itu terdiri dari kebanyakan spesifikasi pekerjaan datang dari perkiraan orang yang terdidik, seperti supervisor dan manajer sumber daya manusia. Kedua, prosedur dasar adalah dengan bertanya apa yang harus dimiliki dalam hal pendidikan, kemampuan intelijensi, pelatihan, dan lainnya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian spesifikasi pekerjaan menggunakan analisis statistik. Spesifikasi pekerjaan atau jabatan itu biasanya diisi dengan tingkat pendidikan kerja, jenis kelamin, keadaan fisik pekerja, pengetahuan dan kecakapan kerja, batas umur pekerja, nikah atau belum, minat pekerja, emosi dan temperamen pekerja, pengalaman pekerja. Kemudian dalam bab job evaluation itu menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil, risiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking serta harga atau gaji suatu jabatan. Kemudian bila pekerjaan berat, sukar, risiko besar, dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji semakin besar. Sebaliknya, bila pekerjaan mudah, ringan, risiko kecil, tanggung jawab kecil, dan ranking jabatan rendah, maka gaji jabatan juga semakin kecil. Itu gunanya untuk job evaluation. Di sini ada contoh spesifikasi pekerjaan. Bisa saudara lihat di materi yang sudah disediakan. Kemudian ada juga contoh uraian pekerjaan. Oke, pada kesempatan ini kami mengingatkan kepada para mahasiswa sekalian bahwa penilaian kegiatan tuton sesi ketiga akan diambil dari kehadiran mahasiswa dan aktivitas mahasiswa dalam menjawab soal diskusi pada forum diskusi serta aktivitas mahasiswa dalam menjawab tugas tutorial 1. Untuk itu, agar Anda memperoleh nilai maksimal, mohon kehadiran pada setiap diskusi dan aktif menjawab pertanyaan pada forum diskusi serta mengerjakan tugas tutorial 1. Akhirnya, selamat mengikuti tutorial. Semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Amin ya robbal alamin. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.